kalian dapat menganalisis hikmah-hikmah yang diperoleh dari pembelajaran Al-Quran. Oke, dapat dipahami sampai sini? Iya Bu, paham Bu. Ayo ya, semangat, paham Bu. Pada belum makan kali ya? Iya Bu. Bentar lagi kan jam istirahat ya. Belajar dulu ya, semangat ya anak-anak sekalian. Nih ada urutan pembelajaran kita. Yang pertama nanti Ibu jelaskan dulu secara singkat, sekalian kalian nanti baca-baca. Ibu minta kalian tujuan Ibu sekarang ini Ibu menunjukkan kalian itu nanti sebagai guru. Semua kalian ini akan mengajarkan teman-teman kalian, gitu ya. Iya Bu. Oke, yang pertama nanti Ibu jelaskan, kalian nanti juga baca-baca. Selanjutnya nanti Ibu berikan kalian kertas kosong. Kertas kosong ini nanti kalian tulis pertanyaan yang kalian mau tanyakan. Nanti tulis di sini. Setelah itu kumpulan dulu Ibu. Sudah dikumpulkan, nanti Ibu bagikan secara acak. Baru kalian jawab, nanti kasihnya di depan kelas. Paham? Paham Bu. Oke, nanti di akhir pertemuan Ibu ada tes secara individual. Ingat tuh, jadi diperhatikan pembelajaran kita. Oke, kita mulai masuk ke kegiatan inti. Oke, langsung saja pengertian dari Al-Quran dan hadis. Ibu minta satu orang tolong bacakan. Saya Bu. Ya, silakan. Yang lain dengarkan ya. Berdiri atau Tidak apa-apa, duduk aja. Al-Quran menurut bahasa berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah beribadah, ibadah. Nah, secara harfiah hadis berarti jalan hidup yang biasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan. Secara istilah hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan dan penetapan atau persetujuan Rasulullah, sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama. Oke, yang lain sudah mendengarkan kan dari penjelasan dari Mufa? Sudah Bu. Sudah, beri tepuk tangan dah Bu. Boleh Mufa? Oke, jadi tadi Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Nah, Al-Quran sebagai bacaan ini merupakan bacaan yang sempurna. Nah, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kira-kira kenapa tuh alasan Allah menurunkan secara berangsur-angsur? Ada yang tahu? karena banyak Bu. Nah, karena banyak jadi nggak bisa langsung semuanya. Jadi harus bertahap seperti itu ya. Karena pun seperti yang kita tahu dari sejarah bahwa Rasulullah setiap menerima wahyu itu perlu tenaga yang banyak, jadi sehingga memang perlu usaha yang lebih, jadi lebih meresapi ayat demi ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya hadis. Hadis itu merupakan berita atau perkataan yang dihafalkan, kemudian disebarkan dan ditradisikan. Nah, maksudnya ditradisikan dan disebarkan ini oleh siapa saja? Oleh Sahabat, tabi'in, dan para ulama. Oke, sampai sini paham? Paham Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tak ada? Ada Bu. Oke, ini diperhatikan ya karena di akhir nanti akan Ibu tes. Oke, selanjutnya keistimewaan dari Al-Quran. Tolong satu orang bacakan. Ayo, nyarinya, mulai perhatikan. Ibu. Ya, silakan. Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dibuat di kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil dan lain-lain. Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula untuk menghafalkannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, nah tadi udah disebutkan keistimewaan dari Al-Quran ini sebagian besar saja, tapi masih banyak keistimewaan Al-Quran yang tidak terhingga. Jadi ini yang antara lainnya itu Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, kemudian Zabur dan Injil. Nah, ada yang tahu yang menerima Taurat, Zabur dan Injil siapa saja? Malaikat siapa saja? Nabi siapa saja? Taurat Nabi, Terus? Zabur Nabi,
Namun dalam perjalanannya hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis dibedakan menjadi 1. Hadis qauli, 2. Hadis fi'li, dan 3. Hadis takriri. Takriri, oke. Hadis takriri. Oke, nah jadi hadis ini memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu memang sudah memuat semuanya, tapi secara garis besar. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak kita pahami sehingga kita memerlukan hadis untuk melengkapinya. Melengkapinya. Namun dalam perjalanan hadis Rasulullah itu pernah menyuruh sahabat tuh untuk tidak mencatat hadis. Kenapa? Karena agar Al-Quran itu tidak diutamakan. Benar. Tadi agar tidak mencampur terus dengan Al-Quran. Jadi karena hadis Nabi itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Jadi diprioritaskan mencatat Al-Quran dulu baru hadis. Gitu ya. Dapat dipahami? Paham, Bu? Oke, ini tadi Ibu di awal pertemuan udah bilang Ibu akan bagi kertas dulu kepada kalian. Silakan ditulis pertanyaannya dulu. Nanti kumpulkan di Ibu baru dijawab. Bagikan secara acak. Ayo, Kak. Nih soalnya tulis. Pulpennya mana? Apa ya? Ini pulpennya. Ibu beri waktu 2 menit cukup lah. Yang nggak dipahami silakan ditulis. Yang udah kumpulkan ke Ibu soalnya langsung. Ya, Bu. Ya, kumpulkan di depan. Oke. Masih ya. Silakan duduk, buat dulu. Udah? Antum semua ya, bagus nih. Kayaknya pada lapar nih ya. Oke. Sebentar lagi selesai, jawab dulu pertanyaan temannya. Nanti didiskusikan ya, dijawab ke depan. Ayo silakan. Ini bukan kerja kelompok, dijawab masing-masing. Ya, mulai. Depan. Coba Ibu lihat. Ini kenapa nggak tulis nih dari tadi? Bukan saya dipinjam tubuh. Kamu masa sekolah nggak bawa pen? Itu lupa, Bu. Lupa ya nggak bawa pen ya? Ada uang, Bu. Oh kesian. Nah yaudah. Nah, Gantian. Lihat sudah nggak? Nggak ada. Lancar. Benar nih. Punya adiknya anak-anak. siap, Bu. Tidak. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu, tolong, Bu.
serta kriteria yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Alkitab sebagai nama lain dari Al-Quran itu disebut dalam beberapa ayat di Quran surah Al-Baqarah ayat 100-5. Sekian Bu. Luar biasa lengkap sekali jawabannya. Jadi memang banyak sekali nama lain dari Al-Quran itu. Antara lain ada Al-Quran. Ya. Apalagi? Yang Al-Quran itu kalamullah Bu, Al-Quran Tanzil. Ya, banyak sekali ya pokoknya Kalamullah. Ya. Enggak selesai kita kalau gitu ya. Ayo lanjut. Pertanyaannya, surah apa yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran? Ya, Jawabannya ialah surah Al-Alaq ayat 1-19, tepatnya diwahyui oleh malaikat Jibril. Ini termasuk ayat apa? Makiyah. Alhamdulillah, lengkap sekali. Oke, sudah jelas. Kalian tadi sudah mengisi kekurangan dari penjelasan Ibu dan kalian juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Ibu harap kalian mengerti dan memahami semuanya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Ayo, Ibu minta satu orang tolong bacakan. Ibu, Ya, yuk. Al-Quran menurut bahasa berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Secara rupiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan. Adapun secara istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan dan penetapan persetujuan Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama. Oke, terima kasih atas bacaan kesimpulannya. Ibu harap kalian dapat mendengarkan penjelasan dari temannya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sampailah kita pada penghujung pertemuan hari ini. Nah, di akhir pertemuan ini Ibu akan adakan tes seperti Ibu itu janjikan di awal pertemuan tadi. Ibu harap kalian dapat menjawabnya dengan baik. Boleh berebut, yang tahu jawabannya silahkan. Ini soalnya bisa dilihat. Yang pertama, pengertian Al-Quran beristilah. Ada? Ayo. Oke. Ibu, Jawaban nanti. Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Oke, benar. Ada tanggapan? Nggak ada. Ada, benar ya? Tuh, ya, Bu. Lanjut, pertanyaan kedua. Hadis biasanya juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Nah, mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat ayat berapa? Ya, ayo. Quran surah Al-Imran ayat 31. Oke, benar. Ada tanggapan yang lain? Ada? Oke, lanjut. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan perkataan dan dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh siapa saja? Ayo. Ibu, para sahabat, tabi'in dan para ulama. Nah, ada tanggapan lagi? Tidak ada? Ada benar. Lanjut. Keistimewaan Al-Quran selain menjadi ringkasan bagi kitab-kitab suci sebelumnya dan membuat kalam-kalam Allah disebutkan satu keistimewaan Al-Quran lainnya. Coba sebutkan. Saya Bu,
mohon